sumber daya manusia atau SDM yang efektif adalah proses memastikan organisasi memiliki karyawan yang tepat dan kompeten, yang ditempatkan di tempat dan waktu yang tepat sehingga mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif. A. Proses manajemen SDM atau DHRM proses. Proses SDM melibatkan 3 tahap utama, yaitu yang berkesinambungan. Tahap 1, identifikasi dan seleksi perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, pemberhentian. Yang kedua, aktivitas utama fokus memastikan staf yang kompeten ditemukan dan dipekerjakan. Tahap kedua yaitu orientasi dan pelatihan pelatihan karyawan. Aktivitas utama membantu karyawan beradaptasi dengan pekerjaan dan organisasi serta mengembangkan keterampilan mereka. Yang terakhir, tahap 3, retensi dan motivasi, yaitu aktivitas utama manajemen, kinerja, kompensasi dan tunjangan. Yang B, perencanaan dan seleksi staf. 1. Perencanaan SDM atau HR planning. Melakukan analisis pekerjaan atau job analysis untuk menentukan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, menghasilkan deskripsi pekerjaan atau job description, apa yang dilakukan dan spesifikasi pekerjaan. 2. Perekrutan atau rekrutmen, mencari kandidat baik melalui sumber internal atau transfer promosi maupun eksternal, iklan, internal, rujukan. 3. Selection, memilih pelamar terbaik menggunakan alat-alat seperti tes tulis atau C. Pengembangan dan retensi karyawan. Yang pertama, orientasi, memperkenalkan karyawan pada pekerjaan, rekan kerja, dan budaya organisasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan kerja dan non-kerja melalui metode seperti on-the-job training atau simulasi. Yang ketiga, manajemen kinerja, menetapkan standar menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Yang keempat, kompensasi dan tunjangan, menentukan gaji, insentif, dan tunjangan yang adil. Nah, kedua, membangun tim yang efektif. Efektivitas organisasi modern sangat bergantung pada beberapa baik manajer dapat mengelola kelompok dan mengubahnya menjadi tim yang kerja yang berkinerja tinggi. Yang pertama, konsep dasar kelompok dan perkembangan kelompok. Kelompok 2 orang atau lebih berinteraksi dan saling bergantung yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, forming, ketidakpastian tentang tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Yang kedua, storming, terjadi konflik internal atas siapa yang mengendalikan kelompok. Yang ketiga, norming, hubungan dan kohesi perkembangan, muncul seperangkat norma yang disepakati. Yang keempat, performing, struktur yang telah berfungsi penuh dan diterima energi dialihkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, adjourning, kelompok bubar setelah tujuan tercapai. Faktor-faktor kinerja kelompok. Kinerja kelompok dipengaruhi oleh 1. Struktur kelompok. Yang pertama ada peran, pola perilaku ini yang diharapkan. Yang kedua, norma, standar perilaku yang diterima. Yang ketiga, kesamaan, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Yang keempat, ukuran kelompok. Kelompok yang lebih kecil 5-7 anggota cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas. Yang kedua, proses kelompok. Sinergi, hasil kelompok lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Yang kedua, social loving, kecenderungan individu untuk berusaha kurang keras ketika bekerja secara kolektif. Yang ketiga, konflik, tingkat konflik fungsional yang moderat dapat meningkatkan kreativitas. Menciptakan tim kerja yang efektif. Sebuah tim kerja atau work team memiliki sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi, menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu. Yang pertama, ada jenis-jenis tim kerja. 1.
tim pemecah masalah atau problem solving teams. Anggota berbagi ide atau menawarkan saran untuk proses kerja dan metode. Yang kedua, tim kerja mandiri atau self-managed work teams. Di sini, tim mengambil tanggung jawab atas tugas manajerial terkait seperti penjadwalan, penugasan, dan pengendalian. Yang ketiga, tim silang fungsional atau cross-functional teams. Tim yang anggotanya berasal dari berbagai bidang fungsional dalam organisasi. Yang keempat, tim virtual atau virtual teams menggunakan teknologi untuk menghubungkan anggota yang terpisah secara geografis untuk mencapai tujuan bersama. D yaitu menciptakan tim kerja yang efektif. Nah, tim yang efektif itu adalah tim yang mampu mencapai hasil tinggi karena memiliki karakteristik struktur internal dan dukungan eksternal. Nah, ada 8 karakteristik utama tim yang efektif. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan yang jelas. Itu tim harus memiliki pemahaman yang terang tentang apa yang harus dicapai dan anggota berkomitmen pada tujuan bersama. Nah, ada keterampilan yang kedua yaitu ada keterampilan relevan. Nah, anggota harus memiliki kompetensi teknis atau kemampuan kerja dan juga keterampilan yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah ada kepercayaan satu sama lain. Tingkat saling percaya yang tinggi diperlukan. Anggota yakin pada kemampuan karakter dan integritas rekan tim. Ada komitmen bersama. Anggota berdedikasi tinggi pada tujuan tim dan bersedia mengeluarkan usaha ekstra untuk keberhasilan tim. Nah, ada komunikasi yang baik. Pesan disampaikan secara jelas dan feedback yang baik membantu mengoreksi kesalahan dan mempercepat koordinasi. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan negosiasi. Tim harus bisa mengatasi dan mendamaikan perbedaan karena tugas dan hubungan tim selalu berubah. Nah, ada kepemimpinan yang tepat. Nah, pemimpin bertindak sebagai pelatih dan fasilitator, bukan sebagai pengontrol. Nah, tugas pemimpin ini yaitu memperjelas tujuan, terus menunjukkan bahwa perubahan mungkin terjadi dan meningkatkan kepercayaan dengan rekan tim. Nah, ada dukungan internal dan eksternal. Nah, dukungan internalnya yaitu tim memiliki infrastruktur yang mendukung. Nah, yang eksternalnya yaitu manajer menyediakan sumber daya yang diperlukan dengan rekan tim atau anggotanya. Nah, ada analisis kasus, yaitu dalam situasi tim Walter yang mengalami konflik parah dengan kinerja turun dan anggota saling menghindari. Nah, masalah ini itu disebabkan karena kurangnya kepercayaan, komunikasi, dan struktur peran yang jelas. Dan langkah solusi cepat si Walter Smith ini adalah tetapkan nada positif. Nah, satukan tim dan jelaskan visi serta harapan kerjasama yang baru. Nah, ada juga menunjukkan empati, dengarkan masalah anggota-anggota tim lain, dan mencari solusi bersama. Ada klarifikasi peran, yaitu susun daftar tugas, terus tanggung jawab dan beban kerja individu secara jelas. Dan juga ada rayakan keberhasilan kecil, yaitu berikan apresiasi terbuka untuk membangun kembali moral dan semangat tim. Nah, ada tangani konflik segera. Nah, atasi masalah dan anggota yang bermasalah dengan cepat. Libatkan HR jika diperlukan.